Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Hendry dan Freddy. Hari ini aku akan membahas tentang sebuah misteri yang sudah ada lama sekali, tapi menurutku ini seru banget untuk dibahas. Kita semua tentu tahu apa itu dark web ataupun deep web. Sebuah bagian dari web yang terindeks di internet, akan tetapi tidak bisa dijangkau dengan menggunakan browser biasa. Dan desas-desus di masyarakat mengatakan bahwa di web terlarang ini banyak sekali menyimpan informasi-informasi yang tidak bisa diakses di web biasa. Contohnya seperti transaksi narkoba, human traffic, penjualan senjata, permintaan pembunuhan akan seseorang. Dan salah satu yang paling terkenal adalah tentang keberadaan Red Room. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, so please, be quiet. Oke, jadi apa itu Red Room dan kenapa bisa sangat terkenal? Nama Red Room sendiri diambil dari sebuah film horor yang berjudul Videodrome yang diproduksi pada tahun 1983, yang dimana film ini menceritakan tentang adegan penyiksaan yang dilakukan di sebuah ruangan yang berwarna merah. Jika kalian tertarik, kalian boleh nonton nanti ya. Di Deep Web sendiri, Red Room dikenal sebagai situs yang menawarkan program penyiksaan nyata yang akan disiarkan secara langsung kepada semua penikmatnya. Dan dengan sejumlah uang, kalian bisa menentukan bentuk penyiksaan apapun yang ingin dilakukan kepada korban, termasuk pemerkosaan hingga pembunuhan yang sesuai dengan fantasi para penontonnya. Tentu saja, bentuk pembayarannya tidaklah menggunakan mata uang konvensional, melainkan mereka menggunakan mata uang yang tidak dapat dilacak seperti Bitcoin dan sebagainya. Banyak orang di luar sana yang meragukan keberadaan dari Red Room ini dan mengatakan ini hanyalah sebuah mitos yang berada di internet. Akan tetapi gue mendapatkan sebuah kasus yang membuat kalian berpikir kembali tentang keaslian dari Red Room tersebut, yaitu kisah tentang orang yang bernama Peter Scully dan videonya yang berjudul Daisy Destruction. Peter Scully lahir pada 13 Januari tahun 1963. Dia merupakan pedofil buronan yang paling dicari di seluruh dunia. Dia sebelumnya diketahui tinggal di Melbourne, Australia. Namun ia melarikan diri ke Mindanao, Filipina, karena telah melakukan banyak pelanggaran ketika ia berada di Melbourne. Peter Scully adalah orang di balik situs streaming penganiayaan paling terkenal di Deep Web, yang kini dikenal dengan nama Red Room. Nah, di Red Room itu, kita bisa membayar paling tinggi. Pembayaran paling tinggi itu disebut juga sebagai host. Host bisa mengendalikan acara itu lewat ruangan chat atau room chat. Nah, host ini, dia bisa melakukan apa saja kepada korban itu, seperti menyuruh untuk menyiksa, memperkosa, bahkan membunuhnya dengan cara mutilasi. Mungkin Anda sendiri bingung apa hubungannya antara Red Room, Peter Scully, dan Daisy Destruction. Jadi Peter Scully merupakan seorang eksekutor, yang dimana Peter akan mencari mangsanya dan melakukan hal-hal yang mengerikan di Red Room. Pada tahun 2012, Peter membawa 3 orang gadis yang menjadi korbannya, yang bernama Lisa berumur 12 tahun, Cindy yang berumur 11 tahun, dan Daisy yang hanya berumur 18 bulan, masih seorang bayi. Pada saat itu Peter telah mendapatkan seorang host, yaitu orang yang membayar tinggi kepada Peter, dan desas-desus mengatakan bahwa nilainya adalah sekitar 10.000 US dollar. Streaming pun berlangsung, namun apa yang dilakukan kali ini benar-benar sangat kejam. Sang host tersebut menyuruh si Peter Scully itu untuk memperkosa mereka, yang dilakukan secara brutal dan memutilasinya secara hidup-hidup. Video mutilasi itu pun telah tersebar luas, akan tetapi untuk sekarang akan sangat sulit untuk bisa melihat video tersebut, karena memang video tersebut tidak layak dijadikan tontonan dan tidak bisa diupload di channel ini. Singkat cerita, ketika video itu telah tersebar, Peter pun langsung jadi buronan polisi setelah 4 tahun pencarian. Peter Scully akhirnya ditemukan dan berhasil diringkus pihak kepolisian di Filipina. And I guess Peter Scully really fits into that mold. Give me your name. There's Peter Scully. We have 6 warrants for your arrest. Tertangkapnya Peter Scully setidaknya menjadi bukti kalau eksistensi situs-situs mengerikan di palung terdalam internet itu adalah benar adanya. Kemudian ada juga pengakuan dari salah satu pemilik situs deep web, yaitu Silky Road, yang memaparkan pendapatnya tentang Red Room ini. Silky Road sendiri adalah tempat di mana dijualnya berbagai jenis narkoba dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ilegal. Dia mengatakan sebaiknya hindari Red Room
karena situs tersebut jauh lebih berbahaya daripada situs miliknya. Ia juga mengatakan kalau seringkali orang bisa jadi gila setelah mengunjungi situs Red Room dan juga bisa saja menjadi korban selanjutnya dari video Red Room tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kelainan yang menikmati ketika melihat penyiksaan terhadap orang lain. Jadi teman-teman gak usah mencari apalagi mengunjungi situs-situs seperti Red Room itu, karena itu sangat berbahaya. Kalian juga pasti pernah dengar bahwa kalau sudah mengunjungi deep web atau dark web tanpa menggunakan pengamanan sistem yang baik, bisa-bisa IP atau alamat komputer kalian akan terlacak dan kalian akan didatangin untuk ditangkap dan dijadikan korban selanjutnya di Red Room. Tapi jika kalian tetap niat untuk mengunjungi situs tersebut, bersiap-siaplah kecewa, karena untuk mengunjungi situs seperti Red Room tidak semudah menuliskan seperti facebook.com ataupun google.com di address bar browser kalian. Tapi untuk mengunjungi situs-situs seperti Red Room tersebut harus banyak mekanisme yang harus dilakukan. Pertama, kita harus masuk ke deep web dulu. Caranya adalah melakukan banyak konfigurasi, mulai dari IP sampai memakai browser tertentu. Kalau dari informasi yang saya tahu, itu contohnya adalah browser Tor. Kemudian ada juga software tambahan juga yang harus dijalankan agar bisa tetap anonim. Kenapa harus anonim? Ya seperti yang gue jelasin tadi di sebelumnya, bahwa karena lokasi kalian dapat diketahui. Jadi diibaratkan IP address itu merupakan sebuah alamat untuk masuk ke rumah kalian. Jika sampai orang yang di dalam itu mengetahui IP address kalian, maka rumah dari kalian akan diketahui. Lalu langkah berikutnya adalah mencari Red Room itu sendiri. Tak lupa kita harus melewati banyak protokol keamanan ini itu yang ditambah situs Red Room itu. Kabarnya sering berganti alamat secara berkala yang membuat orang-orang semakin sulit untuk menemukannya sekalipun. Dari sebuah forum di Deep Web dikabarkan kalau hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan undangan khusus dari si pemilik Red Room. Ini menunjukkan bagaimana rahasianya situs seperti ini. Mungkin kita tidak bisa menemukan Red Room, tapi Red Room lah yang menemukan kita. Dan menurut gua, untuk mencari Red Room itu gak bisa dengan cara menuliskan kata Red Room gitu aja secara gamblang di Deep Web. Karena di Deep Web itu juga polisi membuat website seolah-olah seperti Red Room imitasi untuk menangkap pelaku kejahatan ataupun orang-orang yang kiranya ingin terlibat di Red Room tersebut. Jadi mereka pasti menyamarkan namanya agar tidak diketahui oleh pihak berwajib. Dan dikarenakan sedikitnya bukti tentang keberadaan Red Room dan sulitnya mengunjungi situs tersebut, maka tak heran sebagian orang meragukan keberadaan situs Red Room tersebut. Gue mau minta maaf kalau gue gak bisa menyajikan video tentang bagaimana Deep Web itu, bagaimana gambarannya, karena gue sendiri takut untuk masuk ke dalam Deep Web tersebut, apalagi Red Room. Gak lucu aja tiba-tiba rumah gue diketuk, apalagi tiba-tiba dikirimin paket yang isinya aneh-aneh, kan gak lucu. So teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang Deep Web dan Red Room? Apakah Deep Web beneran ada? Ataukah hanya legenda yang ada di dunia maya? Komen di bawah. Dan jika kalian punya pengalaman surfing di Deep Web, ayo bagikan pengalaman kalian dengan teman-teman yang ada agar kita semua tahu pengalaman kalian. Oke, itulah misteri tentang keberadaan Red Room. Jika kalian suka, silahkan like video ini dan dislike video ini jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa komen dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Terima kasih sudah menonton, and see you in the next video. Red Room tidak menggunakan mata uang konvensional. Ini udah juga.